Big one buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you thine eyes are open, strongholds are broken, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. So tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, katakan dari awal, I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, woo! 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Sama-sama katakan, nothing is impossible. Woo! Hallelujah. Nothing is impossible. Woo! Sama-sama katakan, I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with, you here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is through you thine eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Sama-sama katakan, nothing is impossible. Woo! Sama-sama katakan, I believe. Woo! I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Say I believe, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Katakan dengan iman buat Tuhan. I believe, I believe it, I believe. Oh, sama-sama kata kita buat Tuhan. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you. Nothing is impossible. Through you thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who give me nothing. Through you thine eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe. Sama-sama katakan, I believe in you. Big one buat Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau pandang Engkau Bapa.
Ini syukur kami Bapa, kami mau pandang Engkau. Ini kami Bapa. Sama-sama katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biar ini jadi doa kami Bapa, hanya Kau satu-satunya harapan. Bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidupku, tanpa Kau Bapa, tanpa Tuhan yang di sana kami tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari pegang tangan kami. Jangan lepaskan, Kaulah harapan, dan kami mau pandang Engkau Tuhan. Ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Kau harapan kami, Kaulah harapan dalam hidup.
satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, hanya Kau Raja kami. Haleluya, haleluya. Sebagaimana kami balas kebaikan-Mu Bapa, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami ada saat ini Bapa, semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau terlalu baik. Sama-sama katakan, aku ada saat ini, semua karena, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kami ada. Aku hidup hari ini, semua berkat Kamu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya hanya karena-Mu Tuhan. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Wow, praise and worship yang sangat luar biasa dari tim musik kita, Echo Worship. Hey, pastikan saat kita menyembah Tuhan, it's all about Jesus. Semuanya tentang Tuhan dan tidak pernah tentang diri kita. Amin. So, hey, thank you Jesus buat penyembahannya. Dan seperti biasa, teman-teman, kita punya praise report. Kita punya laporan pujian yang sedang Tuhan kerjakan di generasi kita. Kita ada teman yang menuliskan bahwa dia sedang kembali membangun hubungan dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Terus kita dukung supaya untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan juga ada teman kita yang telah menyelesaikan skripsi. Hey, congratulations to you. Selamat buat teman yang telah menyelesaikan skripsi. Pastinya itu adalah langkah awal engkau untuk memulai pekerjaan, memulai bisnis yang udah Tuhan persiapkan untuk engkau. Haleluya. Dan hey, we are thank you so much buat praise report yang Tuhan kerjakan di dalam generasi ini. Ada juga prayer request, yaitu biaya untuk semester berikutnya, juga ada untuk kelancaran dalam studi, dan juga untuk usaha menggapai cita-cita. Pastinya semua yang terbaik yang Tuhan sediakan akan dilimpahkan kepada teman-teman semuanya. Jangan khawatir, jangan takut, masa depan sungguh ada, kata firman Tuhan. So, teman-teman, hari ini kita berharap, kita berdoa supaya Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan juga kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami.
Engkau sangat mencintai kami Tuhan, dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kalau hari ini Tuhan ada teman-teman kami yang sedang bergumul tentang biaya kuliah mereka dan juga kelancaran dalam studi mereka, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Allah yang Maha Iya. Artinya Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan menjawab setiap pergumulan kami. Kalau ada Tuhan teman-teman kami yang sedang bergumul dalam sekolah, dalam studi, Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupan mereka, supaya Tuhan turut ambil bagian di dalam sekolah mereka. Juga Tuhan ada yang berdoa untuk cita-cita mereka, apapun itu Tuhan yang Tuhan sediakan bagi mereka, buat mereka damai sejahtera, buat mereka sukacita di saat-saat sekarang Tuhan. Karena kami tahu janji Tuhan bagi masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan sukacita, masa depan yang tidak akan mencelakakan kami, adalah masa depan yang akan mensejahterakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami aminkan berkat Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. So, guys, kita masuk ke dalam minggu ketiga bulan Februari, and it's me again, Kenneth Hagaiso. I know I'm amazing. Enggak ya. Tuhan kita yang luar biasa, semuanya adalah tentang Tuhan Yesus hari ini. And it's never about me, it's never about the people. Ini selalu tentang Tuhan Yesus. Amin. Dan seperti yang teman-teman udah tahu, di bulan ini kita belajar tentang kasih karunia. Dan minggu pertama gue juga udah share tentang bahwa kasih karunia Tuhan ada bagi kita. Tuhan mampukan kita untuk hidup sampai sekarang. Kita hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita dipilih Tuhan, kita dicintai Tuhan, kita diampuni Tuhan. Itu semua teman-teman bisa belajar di minggu pertama, gitu ya. Dan di minggu ketiga ini kita akan sama-sama belajar grace and truth, kasih karunia dan kebenaran. Karena teman-teman yang menarik adalah di dalam Yohanes 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan bahwa karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, seperti yang tadi gue udah bilang gitu ya. Kita semua ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kita dicintai Tuhan banget, Tuhan sayang sama kita banget, Tuhan peduli sama kita banget, dan Tuhan berikan kasih karunia-Nya dari kepenuhannya, dari sumbernya, dari Allah itu sendiri. Tapi di ayat 17 dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini mengartikan teman-teman bahwa sebenarnya untuk hidup dalam kasih karunia aja itu belum cukup. Apakah benar gitu ya? Yes, benar. Karena dikatakan di dalam Tuhan Yesus adalah kasih kebenaran, kasih karunia, dan kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu harus berjalan bersama-samaan, harus berjalan beriring-iringan. Kalau teman-teman cuma hidup menerapkan kasih karunia aja, pastinya kau akan jadi pribadi yang mengabaikan kebenaran. Kau akan menjadi pribadi yang mungkin tidak bisa bertumbuh. Engkau mungkin akan menjadi pribadi yang tidak dewasa. Kau mungkin akan menjadi pribadi yang hidup sesuka hatimu. Kau akan menjadi pribadi yang mungkin gak mau diajar jadinya. Engkau akan menjadi pribadi yang sombong. Oh, aku tahu Tuhan sayang kok sama aku. And then I can do everything yang Tuhan mau lakukan. No, that's not the point. Ketika Tuhan justru menganugerahi kita, menyayangi kita, itu artinya ada kebenaran di baliknya yang harus kita hidupi. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya kita nggak boleh cuma mengandalkan, Tuhan sayang aku, Tuhan mencintai aku, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni kesalahanku, udah kok, ke depannya nggak apa-apa, aku hidup sesuka hatiku, Tuhan bakal ngampuni dosaku kok. No, that's something missing di situ. Justru ketika kita bilang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima cinta Tuhan, kita diampuni Tuhan, kita menerima anugerah Tuhan, itu justru memampukan kita untuk hidup keluar melakukan kebenaran, melakukan sesuatu yang benar, melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sesimpel dengan ketika Tuhan mencintai kita, maka kita juga harus mencintai Tuhan balik. Ketika Tuhan menganugerahi kita, makanya kita harus melakukan dan menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat untuk orang lain. That's just a simple truth kayak gitu teman-teman. Tetapi kita juga nggak bisa akhirnya bilang, kalau gitu gue hidup dalam kebenaran aja.
gue hidup melakukan firman Tuhan aja, gue hidup dalam melakukan Taurat Tuhan aja, melakukan perintah Tuhan aja. Hey, itu bagus, tapi engkau juga harus tahu bahwa engkau hidup dalam karunia Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, di dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang yang pintar agama. Mereka adalah orang-orang yang hebat banget. Mereka adalah orang-orang yang melakukan hukum Taurat loh. Tetapi justru karena mereka cuma tahu kebenaran aja, dan mereka nggak tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk mereka. And then apa yang terjadi? Mereka cuma hanya menjadi agamawi, mereka hanya cuma menjadi perfeksionis, dan akhirnya mudah menghakimi orang-orang yang tidak melakukan kebenaran, tidak melakukan firman Tuhan. Oh, wah, ini orang paling jahat, ini orang yang paling nggak benar. Atau dia mulai, meragukan kasih Tuhan. Ada nggak kasih Tuhan ya? Tuhan Yesus benar nggak yang mati dari kayu salib? No. Justru di dalam Tuhan Yesus ada kasih karunia dan kebenaran. Amin. Dan sekarang menjadi pertanyaannya, kalau kita udah belajar kasih karunia Tuhan ada bagi kita, kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah dari mana kita bisa mendapatkan kebenaran? Apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Dan bagaimana kita mendapatkan kebenaran? So, hari ini gue akan share just 2 things yang kita akan sama-sama belajar gitu ya. Where do we get a truth from? Dari mana kita mendapatkan kebenaran? Hari ini sama-sama teman-teman mau belajar. Jadi, dari mana kita mendapatkan kebenaran? Yang pertama, yang nggak lain dan nggak bukan adalah firman Tuhan atau Word of God. Makanya seringkali kita bilang kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, where do we get the truth from? Kita dapat kebenaran dari firman Tuhan. Yang menarik adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan, bukan perkataan orang lain ya. Kalau kita mungkin bisa curhat ke orang lain, kita bisa curhat ke dia, aduh kayaknya gue lagi begini, lagi begitu, dan dia kasih nasihat, kasih saran yang bagus banget, yang kelihatannya benar gitu ya. Dan akhirnya kita bisa bilang, wah thank you ya, lu udah kasih gue nasihat, thank you udah kasih gue saran, dan gue bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau yang dia omongi itu adalah sesuatu yang firman Tuhan, sesuatu yang benar-benar adalah kebenaran, then you can hear it. Teman-teman bisa dengar itu. Tetapi yang menjadi permasalahannya, seringkali kita suka curhat sama orang yang salah, yang akhirnya malah membawa kita, ke dalam masalah yang semakin besar gitu. Tapi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa yang menjadi sumber kebenaran harusnya adalah firman Tuhan. And I'm wondering kepada teman-teman semuanya, apa yang teman-teman dengar? Apa yang masuk ke dalam kehidupanmu? Perkataan siapa yang masuk ke dalam kehidupanmu? Siapa yang kau izinkan untuk berkata-kata dalam kehidupanmu? Kalau gue izinkan Tuhan, artinya firman Tuhan yang berkata-kata dalam kehidupan gue. Dan dalam 2 Timotius 3, 16-17, kita bisa baca bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, memang segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya firman Tuhan, artinya perkataan Tuhan, adalah bermanfaat untuk mengajar. Yes, teman-teman sadar nggak bahwa hidup itu adalah pembelajaran? Amin. So, never stop learning guys, karena hidup itu adalah pembelajaran. So, come on, kita belajar dari apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita belajar firman Tuhan, karena dia adalah sumber kebenaran, dia adalah sumber daripada segala sesuatu yang kita perlukan. Maria Togo pernah bilang, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Hey, I'm wondering kepada teman-teman yang suka insecure kepada masa depannya. I'm wondering kepada teman-teman yang mungkin bingung Tuhan bakal kerjain apa dalam kehidupan gue, di dalam masa depan gue. You know the answer what? Belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan di situ dikatakan ada janji Tuhan bagi masa depanmu. Masa depanmu ada dan tidak hilang. Masa depanmu itu ada, Tuhan sediakan yang terbaik. Yeremia 29 ayat 11 bilang, masa depan kita ada dan penuh dengan pengharapan. Masa depan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan masa depan yang mendatangkan kecelakaan.
Dan itulah janji Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Seringkali kita mungkin insecure terhadap masa depan kita karena kita nggak belajar firman Tuhan. So hey guys, what pembelajaran yang bisa kita belajar hari ini? Amen. So, yang kedua dikatakan untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Wah, ini jangan artinya teman-teman merasa terhakimi gitu. Wah, berarti gue salah. Terus kayak firman Tuhan mengumbar-ngumbar kesalahan gue, menyatakan kesalahan gue. Oh, no. Sesimpel artinya membetulkan yang salah dalam bahasa Indonesia masa kini. Kalau teman-teman baca Alkitab bahasa Indonesia masa kini, dikatakan bahwa membetulkan yang salah. Dan sebagai murid Tuhan, kita harus terus-menerus dong belajar yang betul. Ada harus koreksi, ada harus remedial, ada harus kritik yang membangun, ada harus saran yang terus kita terima dalam kehidupan ini yang membetulkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan pastinya itu harus berlandaskan firman Tuhan. Terus untuk memperbaiki kelakuan, betul banget, memperbaiki kelakuan kita yang tadinya kita tidak mengenal Tuhan dan mengenal dosa, tetapi setelah mengenal kebenaran firman Tuhan, harusnya kita menjadi hamba kebenaran. Kita harusnya menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Yang terakhir juga dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hey, itu benar banget. Roma 6 ayat 18 dibilang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Benar banget, jadi kita harusnya terus belajar di dalam kebenaran. Terus belajar apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena identitas kita udah menjadi hamba kebenaran dan bukan hamba dosa lagi. So hey, jangan izinkan dosa berkuasa atas kehidupan kita. Segala adiksi, segala addiction ya, addiction dan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu ya, kita lepaskan karena kita tahu identitas kita bukan hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Ketagihan, addiction by the way. Dan bagusnya kita ketagihan dengan firman Tuhan. Amin. Wow, bagus banget. Dan kalau teman-teman, bahkan ya, kalau teman-teman baca lebih lanjut lagi dalam Roma 6 ayat 19, itu mengatakan bahwa kebenaran membawa kepada pengudusan. And I believe pengudusan adalah salah satu materi yang bisa kita bahas lagi, tapi bukan sekarang. Sekarang bagaimana kita bisa hidup dulu dalam kebenaran nih. Kita hidup dulu dalam belajar akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. So where do we get the truth from? Dari firman Tuhan, dari perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, where do we get the truth from? Dari mana kita bisa mendapat kebenaran? Yang kedua adalah dari Roh Kudus atau Holy Spirit. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Di dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. So, dikatakan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi, ketahuilah kalau Roh Kudus itu adalah penuntun dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Dia adalah seperti hati nurani. Teman-teman pernah dengar hati nurani? Hati nurani itu adalah bagian hati yang paling kecil dan dalam letaknya gitu ya, jauh di dalam lubuk hati kita. Itu tugasnya yang mengingatkan kita kepada perintah-perintah atau perkataan-perkataan yang menjadi hal baik dalam kehidupan kita. Itu hati nurani. Mungkin kalau dalam prakteknya teman-teman pernah nggak kayak ingin melakukan sesuatu yang salah, mungkin ingin berbohong, mungkin ingin pergi-pergi ke tempat-tempat yang nggak benar, atau mungkin ingin melakukan sesuatu yang jahat gitu lah. Di dalam hatimu mulai ada suara-suara kecil gitu ya, kayak bilang, jangan lakuin itu, ayo jangan berbuat dosa, ayo jangan nonton pornografi, ayo jangan buka-buka lagi, ayo jangan pergi ke tempat-tempat itu lagi, ayo pulang yuk, ayo balik yuk, ayo bertobat yuk. Teman-teman pernah dengar suara itu? Itulah hati nuranimu. Dan teman-teman percayalah kalau itu adalah Roh Kudus yang sedang bicara di dalam hatimu. Dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Artinya Tuhan tinggal di dalam tubuh ini.
tempat kediaman Allah. Bait Allah adalah tempat kediaman Allah. So, exactly, Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita, dan Dia akan memberitahukan kepada kita petunjuk, pedoman, segala sesuatunya yang baik sebelum kita melakukan hal-hal itu. Amin. So, hey guys, kamu jangan abaikan Roh Kudus. Teman-teman tahu bahwa hati nurani itu bisa mati. Teman-teman tahu kalau kau mengabaikan hati nuranimu, kau mengabaikan perkataan Roh Kudus dalam hatimu, maka itu bisa akan mati. Kalau engkau terus melakukan hal yang sama berulang-ulang, kau terus melakukan dosa berulang-ulang, engkau terus ketagihan terhadap hal yang sama terus-terusan, you know apa yang terjadi? Yang terjadi adalah engkau akan mati. Engkau akan mulai tidak mendengar suara Tuhan lagi. Engkau akan mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau akan mulai mengandalkan apa kata-kata orang lain yang terlihat benar aja. Dan mungkin engkau akan mati di kehidupan akhir juga. Engkau akan jatuh ke dalam neraka dan engkau akan jatuh ke dalam kehidupan yang pastinya kita tidak semua inginkan. So, come on guys, jangan abaikan hati nurani, jangan abaikan Roh Kudus, jangan abaikan Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. And that's just a simple things. Dua hal yang kita belajar, dari mana kita dapat kebenaran, firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan di akhir kata, bolehkah gue menambahkan dalam Yohanes 8 ayat 31b sampai 32, dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. And the truth will set you free." Tapi tahu nggak teman-teman, melakukan kebenaran itu memang adalah hal yang sakit. Memang harus ada sesuatu yang dikorbankan. Kau mungkin mengorbankan kedaginganmu, kau mungkin mengorbankan keinginanmu yang sementara itu, kau harus mengorbankan waktumu, tenagamu, mungkin uangmu juga untuk melakukan sesuatu yang benar. Tapi teman-teman percayalah, the truth will set you free. Yes, the truth is hurts. Benar, kebenaran itu menyakitkan karena memerlukan pengorbanan, tetapi the truth will set you free. Dia akan memerdekakan kita semua. Memerdekakan bukan artinya, oh berarti gue bisa hidup semau-mau gue udah merdeka karena Tuhan udah tebus dosa gue. No, that's not the point. Merdeka artinya kita benar-benar tahu apa yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita. You know, ketika Tuhan telah mengampuni dosa kita, itu bukan artinya kita bisa melakukan dosa-dosa yang lain lagi. Tetapi kebenarannya adalah kita tahu Tuhan mengasihi kita tahu Tuhan mengampuni dosa kita, itu artinya kita nggak boleh berdosa lagi, karena kita nggak mau kecewain kasih Tuhan dalam kehidupan kita. So come on guys, let's we live in the grace and truth. Kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Amin. Kebenaran firman Tuhan dan juga pastinya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. So, I'm gonna challenge you guys. Maukah teman-teman untuk bisa melakukan ini dalam kehidupanmu? I know mungkin akan sakit. I know mungkin akan gak terbiasa pada pertama kalinya. I know mungkin teman-teman bilang, oh ini mungkin bukan sesuatu hal yang aku perlu. Tapi hey, it's not about you. Ini bukan tentang engkau, tetapi tentang perkataan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan hari ini, mau gak sama-sama engkau buka hatimu dan kita menerima firman Tuhan ini, supaya bisa kita memampukan kita, supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang Tuhan mau pakai secara luar biasa. Let's we pray guys, let's we pray. Mari tundukkan kepalamu, pejamkan matamu, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah menyadarkan kami, yang telah memberikan kami kebenaran akan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan terus mampukan kami, berjalan bersama dengan kami, supaya kami bisa terus menjadi terang, menjadi berkat buat orang lain Tuhan hidup kami. Kami terus mengandalkan Tuhan dan kami sadar betul bahwa hidup kami hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan itulah yang memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Haleluya. Amin. 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 So guys, happy weekend once again and see you next week.